Selamat datang kembali di podcast Ada Cerita Apa. Di sini podcast yang membahas tentang kisah horor yang ada di sekitar kita. Oke, di sini kemarin kita sudah sempat seperti biasa membagikan Speed ya di Instagram. Instagram. Kita sekarang ngambil tema Soal kos-kosan atau kontrakan. Biasanya kan di suatu kos-kosan atau kontrakan itu memiliki cerita-cerita horor tersendiri. Ya nggak semua kosan ya, mungkin beberapa kosan itu ada penunggunya ataupun di kosan ada yang sering terganggu gitu. Kemarin Kita udah dapat sekitar berapa ya? 4 kalau nggak salah. 45 orang, Iya, 45. tapi kita pilih lagi ya. Iya, kita pilih lagi. Dan kita sempat banyak banget cerita. Ada salah satu dari teman saya dari Jakarta. Iya. Nanti kalau memungkinkan untuk dihubungi nanti kita hubungi coba. Mungkin Boy punya pengalaman apa? Oh, Boy selama ini nggak pernah. Nggak pernah. Aku anak rumahan. Anak rumahan. Ngekos di kosan temennya itu ada apa enggak? Nggak ada. Cuma kayak teman-temanku itu sering keganggu. Cuma kalau aku kayak nggak pernah ganggu sama sekali. Kalau aku sih ya, aku pernah waktu PKL bulan Desember Tahun kemarin berarti. ya, tahun kemarin itu mengalami gangguan Iya. di kosan. Jadi emang kosannya itu agak serem. Nah, kebetulan kosannya itu di sebelah rumah sakit pas. Jadi setiap habis maghrib itu di bahan saya itu ada kayak bekas cakaran. Setiap maghrib. Nah, itu enggak cuma sekali dua kali ya, hampir setiap hari dari awal saya PKL di situ sampai selesai. Itu berapa orang di kosannya tersebut? Kalau di kosan itu banyak, tapi ya nggak rasa panas atau gatal enggak, tapi ada bercak merah kayak kecakar gitu. Adanya karena itu saya biasanya kan kalau ya ada kos-kosan yang jorok gitu kan. Kita kalau mandi mungkin air kita nggak cocok air atau apa kan, Ada biasanya gatal ruang-ruang. ya, ruang-ruang gitu kan. Nah itu kalau ruang kan seharusnya kan di seluruh tubuh, nggak gitu campur di mana aja. Nah itu enggak, itu cuma di paha. Bentukannya cakar juga. Cakar jadi ya kayak cakar, bener-bener cakar. Itu kamu sendiri apa temenmu juga ada yang gitu? cuma aku, Ada juga. kebetulan cuma aku. Tapi kalau dari temenku aku juga ngerasain sih. Waktu kan itu lantai 2 kosannya. Nah aku naik ke lantai 2 malam jam 12-an. Itu di apa ini, di ujung mata. Nah, Ekor mata. Nah, di ekor mata itu kelihatan kayak ada orang besar. Ya, orang besar Itu di mana? Di lantainya? di Tangga. saya waktu jalan mau naik ke tangga, di belakang kayak ada orang besar gitu. Itu posisi jam berapa ya? Jam 12-an, jam 1. Berarti sudah sepi gitu ya? Udah sepi banget itu. Nggak cuman aku kalau yang lihat di ekor mata itu, temenku juga lihat ada yang sosok tinggi besar, katanya sih gendruwo. Nah, kalau gendruwo itu emang suka kayak di kosan gitu. Kalau tipe-tipe gendruwo gitu biasanya. Soalnya kayak pernah sih dengar cerita kehilangan, mungkin banyak yang mengalami, mungkin nggak semua sih. Gendruwo itu jahil. Kalau information ya, gendruwo itu jahil. Nah dia itu sering mencuri. Kalau gendruwo energinya kuat, dia bisa ngambil barang. Nah yang diambil bisa celana dalam wanita. Gendruwonya Soalnya gendruwo itu tipe-tipe kayak hantu yang suka menggoda cewek. Ya, Nah kebetulan di kosanku itu yang bawah cewek, yang atas cowok. Nah gitu, jadi ya gitulah. Nah gendruwo itu kayak apa ya, orang bilang itu fetish. Kamu tahu fetish? Fetish itu kayak menyukai sesuatu tapi dalam konteks Oh iya Bang. fetish dia itu kayak mencium pembalut yang ada darahnya. Oh habis mens. Yang habis mens. Jadi kayak makanya kayak itu biasanya kayak aku pernah dibilangin sih kayak pokoknya kayak ya dia mencium aroma itu. Jadi dia kayak semakin energinya semakin kuat dia. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu ya terus kayak ngintip orang cewek lagi mandi. Nah makanya
di ajaran kita kan juga ada di Islam itu kita kalau tidur ada beberapa adab, kita nggak boleh telanjang, nggak boleh ini kan gitu. Nah ya gara-gara itu bisa diintip sama makhluk-makhluk gaib. Aku Mungkin kita cerita lagi pas di kosan-kosannya itu. kalau cerita lain bulan selanjutnya yang ada Januari berarti ya. bulan Januari kebetulan gantian kan setiap bulannya rolling. Ya. Nah temenku itu melihat poci Di kos yang sama. di kos yang sama. Oh, Tapi iya. dia itu kalau aku kan di kos yang lama, nah itu di bangunan yang baru. Nah itu dia sempat lihat kayak suara anak nangis, suara poci dan lain-lain. Tapi itu posisinya itu kos-kosannya juga rame ya. Kos-kosannya rame anak. Mungkin sepinya jam 11-an, jam 12 itu sepi. Pada tidur ya. Pada tidur semua. Kebetulan kan kadang kalau ada anak dari salah satu prodi itu beda universitas tapi itu ganti shift. Yes. Nah kan ada yang shift malam sama shift siang. Nah kalau kebetulan satu kelompok itu shift siang, jadi malam itu bakal rame. Nah kalau satu kelompok itu shiftnya malam, jadi malamnya sepi. Itu pas kebagian mungkin pas shiftnya malam. Kebagian shiftnya malam, jadi Sepi. kosannya sepi. Itu sih kalau aku. Kalau sama oh iya di kontrakanku yang lama, kontrakan anak-anak ini sebelum kontrak di sini di gang 5 situ emang rumahnya bisa dibilang itu kayak rumah tusuk sate. Oh iya. Tusuk sate. Nah kalau orang bilang rumah tusuk sate itu pertama mesti sering ada gangguan, kedua yaitu gangguannya orang yang di rumah situ bakalan nggak nyaman, terus ketiga kalau bikin usaha atau apapun di situ bakal gagal dan nggak punya hasil. Nah alhamdulillahnya sih nggak gangguan banget, tapi nggak tahu kalau dari teman-teman lain. Kalau aku kan sering kayak kalau anak-anak waktu libur UAS kan kontrakan kan sepi, nggak ada yang nempatin. Nah aku ke situ tidur situ, maksudnya kayak nempatin gitu. Nah kebetulan malam apa itu pokoknya sepi banget, aku di kamarnya Odi, di kamarnya temanku Adi namanya, itu ada dua kasur. Nah ada kasur kanan sama kiri. Nah aku tidur yang di kasur kiri sekitar jam 2 jam 3-an. Aku kan sering kebangun di jam segitu, kebangun jam ngilir. Aku ngerasa di kasur yang kanan sebelahku ada orang tidur di situ. Cuma kamu kayak rinding. Cuma itu kamu kayak buka sedikit mata gitu ya? Buka sedikit mata dan itu ada yang tidur di situ. Terus setelah tahu itu pura-pura udah tidur lagi. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa. Cuman aku ya tahu kayak aku lihat buka mata yang keseluruhan, soalnya kan namanya orang liar kan kan ya masih cuma buka sedikit. Nengok kanan kok kayak ada orang, aku langsung ya takut lah otomatis kan. Terus ya wis baca sing angel dibaca kabeh. Kali kelas SKB kok dibaca kabeh sing angel sing kudu ngopae. Aku berusaha memalingkan badan dan aku tidur lagi. Dan aku wis berpikir positif itu enggak ada. Mungkin cuman kayak guling atau apa. Paginya tapi enggak ada apa-apa. Setelah itu tidur di sana lagi ya. Selama beberapa hari gitu ya? Ya, enggak kapok sih, maksudnya aku enggak begitu, ya takut sih ada, tapi enggak begitu takut banget sampai membuat trauma gitu, enggak. Tapi banyak kok cerita dari temen-temen itu, kan ada temen yang indigo juga tahu ada di sini ada apa. Oh, jadi alasan itu bikin teman-teman itu pindah kontrakan apa? Enggak, kalau pindah kontrakan itu emang udah habis kontraknya dan waktunya pindah aja dan pindah ke sini kontrakan. Banyak sebenarnya kalau di kontrakan ini ada ceritanya nanti, tapi sebelum kita ceritakan kontrakan ini kita harus izin dulu sama yang menunggunya di sini, soalnya kita harus permisi menghormati. Mungkin juga nanti ngajak temen kita yang bisa Indium Mas Agus lagi. Mungkin wah nggak ada, aku SMP ngekos santai-santai aja. Mahat
Kamu kan sempat mahat. Oh iya, pas Mahat. SMA itu mahat, cuma ya nggak terlalu keganggu sih, nggak pernah kelihatan. Cuma kalau temanku yang kayak Indium itu kan bangunannya itu 2 lantai, yang Mahat Putra itu dibagi 4 kamar, 1, 2, 3, 4 itu. Nah itu aku dulu pas kebagian kamar itu yang di belakangnya itu langsung kayak halaman luas gitu, jadi angin itu masuk semua situ. Aku pertama kali masuk kamar situ itu pas siang itu enak-enak aja hawanya, tapi berhubung malam itu kayak sudah berganti, hawanya sudah gak enak. Nah ada temanku satu itu Indihome di situ. Nah dia itu sering kesurupan apa kelindian gitu. Ya, kelindian. Kelindian itu katanya sosoknya kayak apa ya, kayak Lea. Kayak Lea. Itu dia sering kayak gitu. Cuma dia ya sudah terlatih, ya sudah biasa aja. Terus katanya dia itu pas tidur tuh kelihatan kayak ada putih-putih terbang. Banyak kayak kemarin aku sempat dengar cerita sih kalau dari Mahathir itu banyak cerita horornya yang lonceng setiap jam berapa. Oh iya, itu sebenarnya nggak tahu sih itu beneran apa enggak. Cuma berhubung soalnya kan beredar gosip kalau sekitar jam 12 itu lonceng di tengah sekolahan kami itu sering bunyi sendiri. Nah itu iseng-iseng arek-arek mahatnya itu jam 12 ya nunggu ada apa yang mukul apa ternyata nggak ada. Terus ya kembali lagi. Terus besoknya lagi kalau nggak salah itu ada cerita kalau yang mukul-mukul itu ternyata kayak apa sih biasanya satpam gitu loh. Ya katanya gitu, cuma nggak tahu sebenarnya yang bener itu yang mana. Kalau lonceng ya di SMA aku kan juga ada mahat. Kebetulan mahatnya tapi mahat putri. Kalau punya aku kan putra putri kan. Nah, mahat putri. Tapi banyak cerita dari teman-teman putri. Itu ya gitu. Setiap jam 12 ke atas sampai jam 3 itu juga ada lonceng itu. Gimana ya lah, kan bangunannya mahat kan belakang sendiri. Agak berapa meter itu langsung sungai yang tembus ke Brantas. Terus agak jauh ke jalan raya itu ada kayak bekas pabrik gula. Nah, pabrik gulanya itu lah. Itu yang dibilang pabrik gula itu suaranya dari situ katanya. Ramainya dari situ. Loncengnya itu katanya orang-orang itu dari pabrik gulanya itu sendiri katanya. Tapi nggak tahu untuk itu kebenarannya gimana, soalnya banyak kalau mahat namanya mahat kan juga gitu. Soalnya kan banyak kamar gitu, apalagi sekolah. Nah, mahat apalagi kalau mahat ditinggal waktu habis liburan. Nah, itu makanya bakal banyak cerita dari temen-temenku yang cewek-cewek yang kebetulan di mahat itu banyak. Juga pernah sih kan jam 12 malam ya. Itu kan tahu kan bunyi lonceng sekolah itu kan. Ya. Saatnya jam nah, itu pernah ada kejadian pas bunyi. Aku juga diceritain soal malam-malam tiba-tiba ada yang bunyi itu. Kan ya nggak mungkin kalau orang jam 12 malam ngapain. Nah, itu sih merinding banget. Sebenarnya banyak banget kalau diceritain gitu, tapi nanti keburu waktunya nggak cukup. Bukan waktunya nggak cukup sih, durasinya nanti kepanjangan. Kasihan buat yang nonton nanti kan jenuh juga. Tapi ada satu cerita lagi di kosan yang Blitar. Waktu jam 12 malam kebetulan itu hari Jumat. Ya Jumat. Nah, Jumat malam. Iya, Jumat malam. Malam Jumat. Nah, jam aku posisi main HP. Iya. Temanku yang sampai udah tidur kan satu kamar kan 2 anak. Sama temanku itu tiba-tiba jam 12 malam itu ada suara misterius dari sebelah kamar. Ya, dari sebelah kamar. Nah, tak dengerin suaranya aneh. Itu sunah Rasul. Malam Jumat positive thinking. Suara misterius. Positive thinking. Ya, namanya lagi pijet-pijetan mungkin. Namanya kosan campur. Nggak tahu, mungkin ada siapa naik ke atas.
Ini nanti ada 2 orang, kita gabungin jadi satu panggilan aja. Kebetulan satu kosan. Iya. Kebetulan satu kosan, jadi biar lebih Ceritanya. singkat dan lebih mengena, langsung kita hubungi dua-duanya. Siapa yang mau cerita dulu mungkin? Mungkin dari Fahrul sih, Fahrul soalnya atau- yang bertempat tinggal di situ. Oh. Yang punya Oke, kosan dulu. oke. Iya, kos. Ya, ini awal-awal ya, aku kan kos di area sekitar kampus lah pokoknya. Ya. Awal mula tuh pas kejadian pertama itu saat pertama kali masuk kos. Jadi pas pindahan bawa-bawa barang, kan pagi bawa-bawa barang. Nah, sorenya tuh mau mandi. Pas itu kejadiannya jam 4 sore itu kejatuhan rambut. Langsung ya. Kejatuhan rambut dari atas. Ya, pas sore kan posisinya pokoknya kosnya itu sepi Mas Ian. Jadi kamar mandi belakang itu baru pertama kali dipakai dan aku yang pakai pertama. Jadi masih sepi dan mandi sendiri, terus kejatuhan rambut. Rambutnya panjang. Ya pokoknya panjang lah rambutnya. Rambut cewek, bukan rambut cowok. Itu yang pertama. Terus yang paling sering itu biasanya sering lewat-lewat sekelebatan gitu. Sosoknya apa? Kadang-kadang pas gimana? Sosoknya mungkin yang lewat sepengetahuanmu. Pokoknya cewek, Oh. bajunya putih, rambutnya panjang. Intinya itu sekelebatan sepintas kelihatan gitu misalnya. Simba ya. Ya, Simba itulah pokoknya. Itu yang paling sering. Kadang-kadang pas campur kos cowok aja. kos cowok aja. Oh. Kos cowok. Ya. Itu sering. Yang paling sering itu. Oh. Sering. Berarti Yang paling sering lewat itu. Ya mungkin lanjut. Terus yang ketiga itu yang ini yang menurut saya paling epic ya. Pas kejadian kan sama teman-teman ini di kos. Ya. Ada dua orang. Aku sama temanku lagi ngerjain bukan tugas. temen yang ini berarti. Bukan yang Mas Irfan ini. Bukan, Oh, ada lagi. beda lagi. Tapi masih ada hubungannya. Oh, Tapi nanti ada hubungannya. Ya, nanti kalau Mas Irfan mau nambahin nanti silahkan. Terus siap. Jadi pas itu ngerjain tugas. Kan deadline-nya pagi. Jadi ya biasa lah mahasiswa kebut malam. Ya. Nah, terus ya pas ngerjain kan lagi ngerjain sampai malam sampai kira-kira pukul jam 1. Nah, saya cek depan Fahrul, ya. Fahrul. Ya. Oh, udah. Suaranya hilang. Mungkin bisa diulangi cerita yang awal tadi. Soalnya suaranya hilang. Yang Oh, oke. apa Jadi- itu sama 2 temanmu tadi loh. Jadi sama temanku ngerjain tugas di kosku. Ya. Nah, pas itu kejadian pas jam 1, aku chat Irfan. Tak suruh ke sini. Kan biasanya Irfan kalau malam biasa ke kosku, gak apa-apa. Nah, kan Irfan jawabnya oke. Nanti jam 1:30 atau jam 2-an aku ke sana. Tapi bentar, aku mau ke kamar mandi dulu. Irfannya bilang gitu kan. Ya. Oke, kan aku tunggu. Pintu kamar aku buka. Terus pintu yang agak ke depan, pintu rumah agak ke depan itu tak tutup, cuma nggak tak kancing. Terus nggak lama kemudian sekitar jam 2:30 kan temanku ketiduran ya. Aku sendiri yang pas ngerjain itu. Terus pas itu ada yang gedor-gedor. Ada yang gedor-gedor pintu depan. Gedor-gedor terus nyebut namaku. Suaranya persis banget kayak suaranya Irfan. Manggilnya Farul. Kan aku otomatis Irfan. Fahrul, Irfan datang, ya. Halo. Lanjut enggak apa. Ada yang terus. Kan Irfan pikirku, Irfan datang. Ya udah, aku samperin. Pas aku buka, kosong. Ada orang. Terus pas itu baru aku sadar. Oh iya, kan kosku kan ada pagernya. Otomatis pas Irfan datang, ada suara motor,
sama buka pagar, Ya. tapi itu nggak ada. Ada. Otomatis ya auto langsung gemeter. Tawangku tutup, masuk kamar, cuma nggak aku tutup kamarnya. Cuma aku nyentel musik tak kencengin, Ya. terus sama ngerjain itu. Jadi itu yang paling menurutku paling epic banget, karena udah manggil-manggil. Udah itu, kalau menurutku yang epic. Mungkin setelah Mas Farul yang pertama tadi itu loh, yang mandi terus ada apa rambut itu. Nah, itu apa reaksinya setelah melihat itu gimana? Takut, lari apa gimana? Ya gimana ya Mas Yo, kan sebenarnya awalnya itu aku penakut, cuma karena ini udah masuk kuliah jadi terus baru ngekos, pertama kali ngekos dan ya udah deal bayar, ya mau nggak mau harus diberaniin. jadi ya pertama agak merinding Mas, cuma ya lama-lama biasalah, udah biasa lama-lama. Itu yang di kosmu itu banyak orang di sana sudah sekarang. Sekarang itu kan kamarnya 5, ya kira-kira cuma 3 orang sama aku. Oh, itu ya berarti sudah biasa ya kayak dimunculi sosok-sosok gitu teman-teman juga. Udah biasa Mas. Juga sama ya. Yang paling sering tuh yang Cewek. ya sama, sosoknya sama cewek terus. Sebelumnya aku penasaran. Ini nanti di habis ini disensor. Kosnya emang mana toh? Kosku Di nganu iku. Oh, enggak. budi ini Gang Lebu. ya iku kono. Kono kuwi. Oh. Kan iku buntu. Kan iku kos tok. Jeduk ngeewi. Ya iku kono. Ini gak tahu. Penasaran ya. Wis disensor pokoknya posisinya. Yang penting aku Oke. penasarannya wis bagus. Oke. Dan dilanjut kita. Oke. Dan mungkin ada cerita apa lagi dari Irfan yang menyangkut pautkan tadi kan katanya Irfan mau main ke situ. Nah, akhirnya gimana? Ya, Irfannya nggak jadi ke situ. Soalnya Irfannya ketiduran. Oh, alah. ketiduran di kamar mandi. Oh, berarti yang nambah bikin epic lagi ya itu. Kan Irfannya ketiduran tapi ada yang ke situ main. Oh, itu. Kalau dari sisi Irfannya mungkin ada cerita soal Waktu kos itu. main ke situ atau gimana? Wah, kalau cerita sih banyak banget ini Mas. Wah, kasih tahu. Kasih tempe. Dan Jadi ini dan Farule ya tahu. disclaimer dulu ya. Sebenarnya kosnya itu nyaman banget sih menurutku. Soalnya kan masuk ke dalam terus hawanya itu dingin. Jadinya itu kalau mau buat belajar, buat kumpul itu enak gitu sebenarnya. Tapi kalau malam ya agak gimana aja gitu. Sesuai dengan persepsi orang masing-masing kan ya. Kita juga nggak bisa nolak gimana nanti orang menilai ini menilai itu. Ini sudut pandangku sendiri ya. Kosnya itu nyaman. Nah, kejadiannya itu waktu tanggal 31 Desember kemarin. Serunya itu kan pada pulang kampung ya semua ya. Nah, tapi kebetulannya aku, Farul sama temanku yang satunya lagi itu nggak pulang kampung, jadi stay aja di Kediri gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah pukul 21 deh, jam 9 malam. Itu niatnya itu mau ambil sosis di kosnya si itu tadi. Jadi aku sama Farul itu boncengan ke kosnya Farul, mau ambil sosis buat bakar-bakar lah biasa malam tahun baru gitu kan. Terus Farul sebelumnya itu sudah cerita, ibu kosku loh liburan keluar. Karena dia cerita gitu ya, aku ya oh ya udah liburan kemana, ya basa-basi lah pokoknya. Terus selesai, oke. Dia masuk ke kosnya, terus aku nunggu di luar gerbang gitu.
sambil lihat spion kan mau nengok ke belakang, ini Farul ini udah keluar belum ya gitu kan. Itu jam 9 malamnya. Jujur itu kosnya waktu itu nggak tahu kenapa emang gelap, kondisinya tuh gelap dan cuma ada satu lampu nyala. Itu kan waktu aku mau lihat apa itu namanya spion, itu nggak sengaja tuh kayak ngelihat, tahu itu nggak, kain pel yang banyak gitu loh, yang warna hitam biasanya pakai gombal-gombal gitu loh. Oh iya. Nah, yang kayak rambut-rambut itu. Nah itu betul. Itu kayak kain pel, cuma tiangnya itu ditutupin kain putih gitu. Dan itu jalan, tapi bukan jalan sih, melayang sebenarnya. Itu melihatnya. Nah itu kan gimana? Lihatnya dari spion berarti nggak secara langsung ya? Iya dari spion kan kelihatan tuh kan, kosnya itu kan bentuknya kan L gitu kan, jadi kan kelihatan wah ada ibu kosnya nih. Aku mikirnya gitu, masih mikir itu ibu kosnya. Itu masih mikir ibu kosnya karena kan nampak kan wujudnya kan nampak, jadi dia itu kayak jalan, tapi jalan kok kenceng banget gitu, kayak mulus aja gitu, nggak ada kayak orang langit, nggak ada. Jadi dia itu langsung jalan aja gitu. Oke, mungkin ibu kosnya gitu kan. Terus si Farul keluar. Nah, terus Farul ini tak tanya, Lur, katanya ibu kosmu liburan lah, itu tadi kok keluar dari rumah gitu. Nah, si Farul ini bilang, lah emang liburan nggak ada orang di rumah itu lah. Masalahnya yang di jalan itu siapa gitu. Nah, itu. Anda mendapatkan Dan Ya ternyata itu. di dalam kos itu Fahrul juga kayak katanya nggak tahu lagi ya, katanya Fahrul itu dia juga ngerasa kalau ada yang lewat dari belakang. Oh. Jadi itu nyambur. Benar. Sama-sama Pas tuh. merasakan hal yang sama. Iya. Iya, sama-sama kayak ada sesuatu. Nah, Yang ganjil. itu yang pertama. Nah, setelah kejadian itu, kalau main ke kosnya Farul, kalau pulang aku selalu minta dianterin. Parno ya. Parno. Tahu banget itu. Terus akhirnya kan ini ada lagi. Ini masuk ke kejadian yang kedua. Lanjut cerita yang kedua tadi gimana? Oke, masuk ke cerita kedua ya. Ya. Kan tadi kan aku kan setelah kejadian itu kan mikirin terus. Nah, terus kejadian yang kedua ini waktu itu kan ngerjain tugas bukan ngerjain tugas sih. Kumpul-kumpul bareng sama gitu loh. Karena itu kan masih sore, sekitar 7 lah, jam 7 malam gitu. Kan aku kan biasanya kalau pulang dari Kasih Farul kan di atasnya jam 9, tapi jam 7 oke lah, aku pulang sendiri. Si Farul nanya, Fon, kamu nggak usah lah, sore kok, aku bilang gitu. Yaudah lah, keluar kos pakai sepatu. Nah itu aku kayak kesel, akhirnya kan batuk. Iya. Nah waktu batuk itu ada yang nyaut. Nah, itu kos itu kondisinya itu sepi, di luar itu nggak ada orang gitu. Nyautnya itu bukan tuh, tapi ketawa. Wah, merinding. Jadi waktu Hancur. bosan ada yang nyaut gini gitu. Tambah merindingnya. Itu masih kedengeran jelas di telinga. Masih jelas kok. Suaranya itu ketawa, bukan kayak jangkrik. Kalau jangkrik kan orang kan tahu ya krik gitu kan. Ketawa, bener-bener ketawa gitu. Melengking gitu. Iya, ketawa keras banget. Akhirnya langsung bergegas pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki lagi, udah nggak apa-apa, langsung pulang aja gitu. Jam 7 ya? Jam 7, jam 8 aneh. Jam 7 habis kita, jam 7 jam 8 apa? Sore kok, nggak malam-malam amat. Jam segitu. Tapi aku tanya yo. Tadi kan si Irfan kan bilang katanya sering melihat si Mbak tadi. Nah, terus dari ceritanya yang Farul tadi kan juga pernah lihat si Mbak. Nah, itu posisinya sama nggak? Sama. Yang Mbaknya itu loh, maksudnya tempatnya sama nggak? kalau aku biasanya di luar sih, di luar pintu itu, depan pintu biasanya.
Kalau aku di dalamnya mas, di dalam kosnya. Oh, soalnya kan biasanya itu kalau makhluk halus itu kayak punya lintasan tersendiri gitu loh. Dia sering lewat situ. Dan itu sama terus lewatnya. Kalau menurutku iya mas. Iya. Oh, iya. Yang lewat di situ itu aja, daerah kos. Berarti ya tetap Simba ya itu. Terus gimana yang suara melengking tadi? Membikin. Itu nggak tahu ya, entah kenapa kok posisinya itu lagi udah berani banget, udah oke aku berani, aku pulang sendiri gitu, udah semangat nih pokoknya. Terus sepatu ya itu tadi niatnya kan batu gitu. Iya. Terus gitu denger banget, jelas banget itu suaranya. Tapi yang denger cuman kamu toh? Aku aja, kan aku kan yang di luar yang mau pulang. Di dalam itu ada 5 orang lah kalau nggak. Habis itu nggak cerita ke temen-temenmu yang di dalam atau gimana nggak? Apa langsung pulang cabut? Itu cerita nggak hari itu pokoknya ceritanya. Besoknya langsung cerita. Itunya. Ya, itu. Tapi itu kondisi kosnya itu kayak sebenarnya kayak remang-remang atau gimana? Kalau menurutku sih, kalau remang itu enggak, cuma sejuk aja gitu. Kosnya yang sejuk. Enak kok, suaranya enak, apalagi wifi-nya kenceng, makanya sering ke situ kalau di aku. Itu yang dicari. Benar. Kalau yang dari yang punya kosan sendiri ngerasane kayak kosan itu kayak apa ya? Suwungnya apa bahasa Indonesia? Umumnya apa ya? Sepi tapi yang kayak betul di situ kayak banyak orang tapi kerasanya sepi kayak gitu enggak? Menurutku cuma ya itu katanya Irfan dingin sejuk. Tapi kalau pas gelap ya horor banget sumpah. Gelap banget. Ya kalau gelap banget. Itu tempatnya kayak lembab-lembab dingin gitu ya? Kalau lembabnya itu area kamar mandi, dapur kamar mandi itu lembab. Oh ya wis itu tempat kesukaannya Simba itu. Terus belakang kamar mandi sama sampingnya kayak lahan kosong, terus ada pohon pisangnya gitu. Terus tempat kayak gudang-gudang, Itu ya tempat naruh barang-barang gitu. Pohon pisang itu banyak ceritanya. Selain Iya. Simba ada lagi nggak mungkin selain Simba? Aku ada. Apa ini? Mas, ini malah banyak orang ini di dalam tapi Ya. itu kan waktu itu siang malah kalau nggak salah siang sih pulang gitu jam kosong kuliah mainlah ke kos Steven. Oke, ayo kita main di sana dah. Terus kalau nggak salah itu 4-5 orang lah. Itu yang 2 di dalam ngerjain tugas, aku sama teman-temanku itu di luar, kayak guyon-guyon gitu loh. Nah, aku kan posisinya kan duduk, 2 temanku itu berdiri di depan. Nah, waktu aku lupa ngapain, tapi aku ngerti itu kayak ada orang itu kayak ngangkat terus tembus tembok gitu. Bukan orang sih, tapi kayak apa ya? Cuma ada bentuknya gitu loh. Bentuknya itu jelas banget kayak tangan lagi ngerayap terus tembus itu. Itu yang lihat cuman kamu aja apa sama temen? Itu kalau nggak salah temenku juga ada yang ngerasa deh. Bukan Farul ya, Farul nggak tahu, dia baru tahu saat aku cerita itu. Aku nggak tahu mas kalau itu. Berarti ini juga Itu ada informasi buat ngerasa juga ini. Terus aku kan bilang, lu, sopo gitu kan. Terus temanku juga bilang, iya sopo gitu ya. Berarti kan dia kan juga tahu, ternyata dia juga kerasa kalau ada yang lewat. Itu sosok kayak gimana sih? Hitam, putih, atau gimana? Cuma kayak angin apa gimana? Bukan angin sih, kayak asap cuma warnanya tuh abu-abu gitu, abu-abu putih lah. Oh, iya warna asap itu ya? Iya, terus itu kalau asap kalau ngalir itu kan
berubah kan ya bentuknya. Ini konstan gitu. Terus kayak bentuknya itu kayak tangan gitu loh. Tangan ngerayap terus Iya, iya. tembus ke tembok gitu. Berarti kayak asapnya yang asap-asap beneran gumpal dan kayak bentuk Nah, siang itu. gitu ya. Mereka tak mengenal waktu. Mungkin Itu ada- siang itu. Makanya Nah, kita gitu loh. dulu Siang. apa gitu. siang kok ada gitu. Soalnya gitu mas, apa posisinya tuh agak yang dimatiin tuh, dan ya suasana kan ya, jadi ya bisa mungkin aja lewat nongol gitu. Kose sama Mungkin. itu apa kayak tipe remang-remang gitu sih? Tipe remang gitu. Ke Maksudnya ini cahaya. itu sebenarnya rumah, Nah, cuma dijadikan kos. Oh. Jadi rumah terus banyak ya kayak sekat, jadi sekat-sekat tuh, jadiin kos. Rumah model lama. Jadi bukan bangunan baru untuk kos, tapi rumah. Iya. Tapi dari sama berdua ini ada yang anak Indigo nggak? Indigo nggak? Gak ada sih, aku baru itu baru tahu itu waktu di situ. Di kosan itu. Kalau aku mas, kerasa ya agak kerasa, cuma nggak selalu. Cuman mat-matan toh. Jadi kadang kadang. ya kadang-kadang kerasa kalau ada kadang-kadang Itu sih kayak mungkin dari suasana kosanmu sing sejuk terus kayak lembab itu kayak tadi yang Mbak Kun suka, terus kayak remang-remang juga kan, mereka kan kayak kalau daerah minim cahaya itu suka loh. Itu sih makanya agak edik. enggak. Nah, itu asal aku saranin rule ini harus ya rule ini rule gitu. langsung. Aduh. Tapi sampai sekarang sih ngekos di situ ya, Dik ya? Masih di situ mas, Di situ ya? masih. Mungkin ada niatan buat pindah. Iya. Nah itu masih belum tahu. Mungkin ada- Kayaknya masih cari kontrakan, cuma nggak tahu. Mungkin ada niatan buat pindah terus nanti ketemu yang lainnya yang baru. Wah. Sebenarnya itu mau dari kumpulan kita itu kan mau apa itu ngontrak istilahnya. Iya. Tapi istilahnya itu eman gitu loh, wifi-nya itu loh cepet sih. Iya, wifi-nya itu lancar mas, masalahnya itu. Jadi ya terbang sia-sia nanti kalau pindah. Ada kan ya, ada plus minusnya nih kosannya. Iya. Terus wifi lancar, minusnya ya itu. Ya mungkin sosoknya di situ itu malah nguatin wifi-mu itu. Menangkap wifi. Penguat sinyal. Enggak, tapi maksudnya nggak sampai ada gangguan kayak ada yang kerasukan, terus ada gangguan diganggu dilempar atau dicakar atau gimana deh? Kalau aku itu dipanggil sama di kamarku, pintu kamar itu kadang-kadang dibuka. Tidur itu ya? Enggak, ya dibuka. Kan tak tutup ya, Mas. Pintu kamar tak tutup. Enggak ada angin, enggak ada apa. Buka sendiri. Terus tak tutup lagi, buka sendiri. Tak kunci, tapi tetap buka sendiri. Siapa yang buka? Ayo. Pernah itu. Itu pernah itu nggak salah. Apa? Aku juga tahu kalau pintunya itu dibuka itu pernah tahu Pernah ada ngerasain. buka, tapi kan orang sih, bukan orang itu, bukan ada wujud fisiknya soalnya. Iya, sering itu juga sering. Berarti Kalau jatuhin barang enggak pernah. berarti usil berarti mereka ya kesannya. Tapi nggak sampai Ya nyakitin. mungkin siapa tahu pengen Tapi nggak sampai. siapa tahu pengen kenalan. Ya kenalan. Notis. Biasanya mereka cuma ngasih tahu inilah ada aku, maksudnya gitu. Tapi mereka nggak sampai nyakitin, nggak nyakitin kayak orang-orang di situ kan? Enggak, alhamdulillah enggak mas, aman. Pernah. Jangan sampai ya. Cuma ada aja lah gitu. Ya, yang penting kita kan sopan, namanya kita juga bertamu, bukan orang situ ya. Benar. Kayak ibu kosnya apa bapak kosnya nggak pernah cerita di situ ada apa enggak? Ibu kosnya nggak pernah cerita di lokasi itu, nggak pernah cerita, cuma katanya dia bisa loh
Dia tahu kalau ada sesuatu itu tahu, cuma diam aja. Mungkin kalau ibu kosnya cerita kan juga menurunkan harga pasaran gitu. Harga pasaran kosnya turun. Takutnya malah sepi nanti. Makanya ibu kosnya diem wifi-nya aja. kenceng banget gitu. Aduh. Mungkin ada lagi cerita Ya. yang lebih horor. Kalau aku ya mas. Sama sih itu tadi sih. Berarti ya harus berkesinambungan lagi sih. Ah ya Allah. Serunya kan Iya. kalau kayak ngekos itu kan ngerasain sensasinya itu bareng gitu loh. Nah, Bener. itu bener banget, bener. Tapi kalau kayak temen kosmu itu ada yang ngerasain juga nggak? Maksudnya kayak temen kosmu cerita ke kamu dibagi juga atau gimana? Kalau teman kos nggak pernah cerita, cuma ya ngobrol-ngobrol biasa, tapi nggak bahas-bahas Oh. hal-hal seperti itu. Iya. Mungkin langganannya Ah. Iya. Mungkin kamu yang Ya mungkin Gini ya, situ. mungkin saya karena ganteng gitu ya. Iya, mungkin biasanya kayak orang tipe aura kamu tipe aura yang kayak memikat. ya memikat. Diminati. Kalau gitu emang apa ya? Auramu emang suka, mereka tuh suka kayak apa ya? Kayak orang ini emang dia bagus gitu. Jadi kamu lebih sensitif dari orang-orang di sekitar kamu. Lebih peka. Ya mungkin itu mas, mungkin. Lebih peka gitu. Ya. Ya, mungkin untuk ceritanya sampai di sini dulu aja ya. Berhubung sudah malam. Mengganggu jam istirahatnya juga. Terima kasih ya. Iya, nggak apa-apa. Baru sudah berbagi ceritanya. Ya sama-sama mas. Ya sama-sama. Mungkin lain kesempatan, lain cerita kita bisa Berbagi bercerita lagi. lagi ya. Nah, Ya. Nah, oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk cerita kosannya. Sebenarnya ada cerita lagi satu Ya, dari yang teman lebih saya lebih dari- keren ceritanya. dari Jakarta. Cuma ini masih menyusun ceritanya. Soalnya ceritanya ini berhubungan juga soal kos. Spoiler dikit ya. Ya, tentang kos, tentang hubungan asmara yang cinta ditolak dukun bertindak, banyak gitu. Intinya kayak rumah itu buat pembuangan jin. Jin. Nah, Ya jin ya santet lah. ya Banyak semuanya. lah kayak gitu. Makanya kalau diceritakan di video ini mungkin nanti akan jadi lama. Maka jadi bikinnya di video selanjutnya. Nanti kita usahakan juga menghubungi Iya. narasumbernya saya. Iya langsung. Nah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri videonya, langkah baiknya kita itu mendoakan para yang diceritakan tadi Biar tenang. tenang. Doa mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga bisa berdoa di rumah masing-masing yang sedang menonton sekarang. Berdoa mulai. Ya, sekian terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment and subscribe. Ya. Jangan lupa follow akun Instagram kita. Ada cerita apa di sini? Nanti ditunggu, mungkin nanti kalau banyak yang follow nggak ada giveaway. Dadah. Dadah. Dadah, terima kasih.